Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Isnawati, Agroindustri Angkatan 31 kelas A. Baik, di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah Peralatan Industri modul pengelasan. Pertanyaan pertama yaitu menyebutkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk proses pengelasan. Alat diantaranya yaitu mesin las, kabel massa, klem massa, kabel elektroda, mistar, rollmeter, sikat kawat, dan palu terat. Kemudian bahan yaitu benda kerja dan elektroda. Kemudian pertanyaan kedua yaitu jelaskan kode pada bahan yang diperlihatkan. Yang pertama, RD 460 2,6 dikali 350 mm. RD 460 yaitu medium rutile atau jenis laput kawat las, 2,6 diameter kawat las, dan 350 mm panjang kawat las. Kemudian yang kedua, RD 462,0 dikali 300 mm. RD 460 yaitu medium rutile jenis selaput kawat las, 2,0 yaitu diameter kawat las, 300 mm panjang kawat las. Kemudian bagian C, RD 460 E6013. RD 460 yaitu medium rutile jenis selaput kawat las, E6013 merupakan jenis elektroda. Di antaranya, E merupakan menyatakan elektroda las listrik, 60 yaitu kekuatan tarik minimum deposit las 60.000 1 B per inci kuadrat atau 42 kg mm kuadrat. 1 yaitu dapat dipakai untuk pengelasan segala posisi. 3. Jenis selaput atau rutil potasium. Sumber tegangan atau arus yaitu AC, DC, SP, DC, RP. Daya tembus lemah, kadang serbuk besi 0 sampai 100%. Pertanyaan ketiga yaitu menyebutkan nama dan menjelaskan fungsi APD yang akan digunakan pada proses pengelasan. Yang pertama, pakaian kerja las atau apron. Pakaian kerja las adalah pakaian yang dapat melindungi seluruh bagian tubuh dari panas dan percikan las. Selain itu, terdapat apron sebagai tambahan. Apron dada dan apron lengan ini terbuat dari bahan kulit. Karena jika dari kain biasa, maka pakaian akan lubang. Hal ini disebabkan tingginya temperatur percikan las. Kemudian yang kedua, sarung tangan las atau welding gloves. Welding gloves atau sarung tangan las adalah sarung tangan yang memang khusus dibuat untuk proses pekerjaan las. Bahan sarung tangan las terbuat dari kulit atau bahan sejenis abses dengan kelenturan yang baik. Welding gloves berfungsi untuk melindungi kedua tangan dari percikan las atau spatter dan panas material yang dihasilkan dari proses pengelasan. Kemudian selanjutnya, sepatu las atau safety shoes. Sepatu las adalah sepatu yang terbuat dari kulit dan bagian depan sepatu terdapat sebuah plat baja yang berfungsi untuk melindungi kaki dari kejatuhan benda yang berat dan benda yang tajam. Selain itu, karena bersifat isolator, sepatu ini juga melindungi dari bahaya sengatan listrik. Kemudian selanjutnya, helm las atau topeng las. Helm las adalah yang mempunyai fungsi melindungi bagian wajah dari percikan las, panas pengelasan, dan sinar las ke bagian mata. Topeng las ini terbuat dari bahan plastik yang tahan panas. Selain itu, terdapat 3 kaca yang berfungsi untuk melindungi mata dari bahaya sinar tampak dan ultraviolet saat melakukan pekerjaan pengelasan. Kaca las listrik mempunyai pengkodean nomor yaitu nomor 6, 7, 8, 10, 11, 12, dan 14. Semakin besar ukurannya, maka densitas atau kegelapan kaca tersebut juga semakin tinggi. Jadi Anda dapat menyesuaikan yang cocok dengan kondisi mata Anda. Selain itu juga, ukuran ampere yang digunakan karena ampere yang besar akan menimbulkan cahaya yang lebih terang. Selanjutnya, masker las. Masker las berfungsi sebagai alat pelindung pernafasan dari bahaya asap las, karena asap las berbeda dengan asap biasa. Asap las ini merupakan hasil pembakaran dari bahan kimia untuk melindungi las dan juga pembakaran atau pelelehan dari material lasan. Oleh karena itu, asap las ini hampir seperti serbuk bersih dan sangat membahayakan alat pernafasan kita. Pertanyaan selanjutnya itu,
Sebutkan tipe pengelasan yang dijelaskan pada video tersebut dan jelaskan bagaimana tekniknya. Yang pertama, sambungan lurus. Teknik sambungan lurus yaitu penarikan busur dengan tinggi atau panjang busur kira-kira sama dengan diameter elektroda. Tunggu hingga lebar kawah las mencapai ukuran lebih 2 kali diameter elektroda sebelum menarik busur. Untuk yang bisa menggunakan tangan kanan, penarikan busur dilakukan dari kiri ke kanan, sedangkan untuk yang menggunakan tangan kiri, penarikan dari kanan ke kiri. Elektroda membentuk sudut 70-80 derajat. Arah gerakan pengelasan dari ini dinamakan sudut elektroda untuk mengontrol jalur pertahanan lebar kawah las kurang lebih dari 2 kali diameter elektroda. Metode zigzag. Perhatikan kriteria benda kerja yang diminta. Persiapkan peralatan las busur manual yang akan digunakan, meliputi rangkaian las busur, alat bantu, serta alat keselamatan dan kesehatan kerja. Persiapkan bahan yang akan dilas, baik pelat akan dilas maupun elektroda lasnya. Pembersihan permukaan bahan dan kotoran berupa cat, karat dan oil atau gemuk, serta menghilangkan bagian tepi ujung yang tajam. Mengatur besarnya arus sesuai dengan kebutuhan dan jenis serta diameter elektroda yang akan digunakan. Kemudian menjepit ujung elektroda yang tidak terselaput pada pemegang elektroda. Mengatur atau meletakkan benda kerja pada posisi yang benar. Untuk jalur posisi tegak, benda kerja dijepit pada tiang meja las. Kemudian dihidupkan mesin las. Kemudian jalur las posisi tegak arah turun dimulai dari ujung atas dengan memperhatikan hal-hal yaitu pada penyalaan awal, sudut elektroda 90 derajat dan sudut samping elektroda 90 derajat. Setelah mencapai elektroda ditarik arah turun dan sudutnya diturunkan menjadi 70-80 derajat. Sudut samping tetap 90 derajat. Gerakan atau ayunan elektroda zigzag kurang lebih 30 mm sebelum mencapai tepi sebelah kanan beransur-ansur sudut elektroda dikurangi. Hal ini diperlukan agar lebar jalur konstan. Selanjutnya, membuat jalur las posisi tegak arah naik dimulai dari ujung bawah dengan memperhatikan hal-hal pada penyalaan awal. Sudut elektroda 90 derajat dan sudut samping elektroda 90 derajat. Setelah mencair, elektroda ditarik atau turun dan sudutnya diturunkan menjadi 70-80 derajat. Sudut samping tetap 90 derajat. Kemudian, setelah pembuatan jalur las selesai, bersihkan seluruh terak dan percikan las dari seluruh permukaan dan bandingkan hasilnya dengan kriteria yang diminta. Apabila ada aspek diukur belum dapat mencapai atau memenuhi kriteria minimum, hendaknya dikonsultasi dengan pembimbing cara mengatasinya. Teknik pengelasan spiral. Untuk teknik pengelasan spiral ini bisa dilakukan dengan membuat alur putaran dengan waktu yang konsisten. Tingkat kesulitan dan teknik pengelasan ini bisa dibilang sedang atau menengah, karena kita harus menyesuaikan waktu jeda saat memutar obor las yang konsisten. Jeda waktu pengelasan tidak bisa dengan kata-kata karena ini menyangkut feeling masing-masing. Kalau digambarkan bisa pakai acuan nafas. Jadi buat nafas teratur dan ikuti dengan alur pengelasan ini. Baik, pertanyaan yang kelima yaitu sebutkan risiko yang mungkin terjadi apabila kita melakukan proses pengelasan. Pertama, cahaya dan sinar yang berbahaya. Selama proses pengelasan akan timbul cahaya dan sinar yang dapat membahayakan juru las dan pekerja lain yang ada di sekitar pengelasan. Selanjutnya, arus listrik yang berbahaya. Debu dan gas dalam asap las, bahaya kebakaran, dan bahaya jatuh. Baik, itulah beberapa pertanyaan dari modul pengelasan. Mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.